Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pria sederhana bernama Anto, yang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan keterbatasan, Anto selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Namun, suatu kejadian tak terduga mengubah arah hidupnya secara drastis, membawanya pada sebuah perjalanan yang penuh dengan keputusan sulit, pengorbanan, dan peluang baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar, hiduplah seorang pria muda bernama Anto. Kota ini dikenal dengan keindahan alamnya, hamparan sawah yang hijau, dan penduduknya yang ramah. Meskipun kota ini kecil, kehidupannya cukup tenang dan damai. Namun, di balik kedamaian itu, banyak kisah-kisah manusia yang tersembunyi, penuh dengan perjuangan, harapan, dan impian yang tak pernah padam. Anto, pria berusia 25 tahun, adalah sosok yang tidak pernah menuntut banyak dari kehidupan. Lahir dan dibesarkan di kota kecil, ia menjalani kehidupan yang sederhana, penuh dengan kesederhanaan yang penuh makna. Rumahnya yang terletak di pinggiran kota kecil itu, hanyalah sebuah rumah kayu dengan atap seng yang sudah sedikit rapuh. Walaupun begitu, di dalam rumah tersebut terdapat kehangatan dan kebahagiaan yang terpancar dari hubungan erat antara Anto, ibunya, dan adik perempuannya, Rina. Mereka bertiga hidup bersama, berbagi suka dan duka. Walaupun hidup mereka tidak mudah, mereka selalu merasa cukup karena satu sama lain. Kehidupan keluarga mereka penuh dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Ayah Anto meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, dan sejak saat itu, Anto merasa bahwa ia harus menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia menjadi tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan ibu dan adiknya. Di bawah bayang-bayang kehilangan itu, Anto menemukan kekuatan untuk bangkit dan berjuang demi keluarganya. Pekerjaan Anto sebagai kasir di Alfamart, sebuah minimarket yang buka 24 jam, memang jauh dari kata glamor. Setiap hari, ia menghabiskan waktu bertugas di kasir, melayani pembeli yang datang dan pergi tanpa banyak bicara. Pekerjaan ini tidak memerlukan keahlian tinggi, namun bagi Anto, itu adalah pekerjaan yang sangat berarti. Ia bangga bisa membantu keluarga dengan penghasilannya meskipun terkadang jumlahnya tidak mencukupi untuk mewujudkan impian besar yang selalu ia simpan dalam hati. Penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun terkadang itu tidak cukup untuk menabung atau merencanakan masa depan. Anto tahu bahwa dengan kondisi ekonomi yang terbatas, membuka usaha sendiri, seperti yang ia impikan, adalah hal yang sangat sulit. Namun, ia tetap berusaha untuk tidak menyerah. Setiap pagi sebelum bekerja, Anto akan membantu ibunya di rumah, menyiapkan sarapan sederhana, dan memastikan bahwa Rina sudah siap untuk pergi ke sekolah. Ibu Anto, seorang wanita yang bijaksana dan penuh kasih, selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki. Meskipun mereka hidup dengan cara yang sederhana, Ibu Anto selalu menanamkan nilai-nilai penting dalam diri mereka, seperti kejujuran, kebaikan hati, dan kerja keras. Ibu Anto adalah pahlawan dalam kehidupan mereka, seorang wanita yang kuat yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya meskipun harus berjuang sendirian setelah kepergian suaminya. Pekerjaan Anto yang mengharuskan ia bekerja selama berjam-jam dengan sedikit waktu untuk diri sendiri kadang membuatnya merasa lelah. Ia seringkali pulang dalam keadaan kelelahan, namun ia selalu berusaha menyisihkan waktu untuk keluarga. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia akan duduk bersama ibunya dan Rina di ruang tamu rumah kecil mereka. Mereka akan berbincang tentang kegiatan sehari-hari, atau hanya sekadar duduk bersama menikmati kebersamaan yang tak ternilai harganya. Bagi Anto, kebersamaan dengan keluarga adalah hal yang paling berharga. Selain bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Anto juga memiliki mimpi besar yang selalu ia simpan dalam hati. Ia bermimpi untuk suatu hari memiliki usaha sendiri, mungkin sebuah toko atau warung makan yang bisa memberinya kebebasan finansial dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibunya dan adiknya.
Mimpi itu selalu menjadi bahan renungan setiap kali Anto merasa lelah atau putus asa. Meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, ia tidak pernah membiarkan itu menghalangi impian besarnya. Setiap kali melihat orang lain yang lebih sukses, Anto merasa sedikit terpuruk. Namun ia selalu mengingatkan diri bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Ia tahu bahwa untuk mencapai impian besar, dibutuhkan waktu, usaha, dan ketekunan yang tidak boleh luntur. Namun, Anto juga sadar bahwa realitas kehidupannya sangat jauh dari impian tersebut. Penghasilan yang ia dapatkan sebagai kasir hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, membayar tagihan, dan membeli keperluan rumah tangga. Uang tersebut tidak cukup untuk menabung atau membuka usaha. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapinya setiap hari. Ia sering merasa cemas memikirkan masa depan, terutama ketika ia melihat adiknya yang semakin dewasa dan mungkin membutuhkan biaya lebih untuk pendidikan. Kadang-kadang, Anto merasa tertekan oleh keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan ia bertanya-tanya apakah impian-impian besarnya akan tetap menjadi angan-angan belaka. Meskipun demikian, Anto tidak pernah berhenti berharap. Ia tahu bahwa suatu saat, dengan usaha dan doa, kesempatan itu pasti akan datang. Ia meyakini bahwa kebaikan hati dan kerja keras tidak akan sia-sia. Setiap kali ada kesempatan untuk membantu orang lain, Anto selalu siap untuk melangkah, meskipun itu berarti mengorbankan waktu dan tenaganya. Ia percaya bahwa hidup ini adalah tentang memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Kepercayaan ini ia bawa dalam setiap tindakan yang ia lakukan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Anto sering merasa bahwa hidupnya adalah tentang bertahan. Bertahan dalam pekerjaan yang tidak memberikan kepuasan pribadi, bertahan dalam keluarga yang harus saling menguatkan, dan bertahan dalam mimpi yang seakan-akan jauh dari jangkauan. Namun, ia tetap berusaha untuk menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Karena bagi Anto, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk belajar, dan untuk terus berjuang. Di balik kesederhanaan hidupnya, ada kekuatan besar yang tersembunyi dalam hatinya. Kekuatan untuk terus berharap, berjuang, dan memberi. Pada suatu sore yang tampak seperti sore-sore biasa, ketika Anto sedang memeriksa barang-barang yang baru saja masuk, ada sesuatu yang berbeda. Seperti biasanya, toko ramai dengan pelanggan yang datang berbelanja kebutuhan harian mereka. Anto melayani mereka dengan sigap, memastikan setiap barang dihitung dengan tepat dan transaksi berjalan lancar. Namun, di tengah-tengah kesibukan itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang berjalan masuk ke dalam toko. Wanita itu tampak kesakitan. Wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit membungkuk seolah menahan rasa sakit yang sangat kuat. Ia berjalan dengan langkah tertatih, berusaha keras untuk tidak pingsan. Pemandangan itu segera menarik perhatian Anto. Anto yang melihat wanita itu langsung merasa cemas. Instingnya sebagai seorang yang peduli terhadap orang lain membuatnya segera merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan kasir dan berjalan mendekati wanita tersebut. Saat ia mendekat, Anto bisa melihat jelas bahwa wanita itu terlihat sangat lemah. Ia terlihat tidak bisa lagi berdiri tegak, dan semakin lama, ekspresinya semakin menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang luar biasa. Anto yang terkejut langsung bertanya, "Bu, apakah Anda baik-baik saja?" Suaranya penuh dengan kekhawatiran. Meskipun wanita itu hanya mampu mengangguk lemah, Anto bisa melihat bahwa wajahnya memucat, dan setiap gerakan tubuhnya tampak begitu berat. Rasa khawatir itu membuat Anto merasa gelisah. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Anto segera bertindak. Ia bergegas mengangkat telepon dan segera menelepon layanan ambulans untuk mendapatkan bantuan medis secepat mungkin. Wanita itu tidak mengatakan banyak. Ia hanya mengangguk lemah, berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun rasa sakit yang ditanggungnya jelas sangat luar biasa. Anto bisa melihat bahwa wanita itu sangat membutuhkan pertolongan, dan ia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Beberapa pelanggan yang melihat kejadian itu hanya bisa berbisik, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka tampak cemas, namun hanya sedikit yang berinisiatif untuk membantu. Anto, yang selama ini dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara tetapi peduli, tidak ragu untuk bertindak. Sambil menunggu ambulans, Anto berusaha menenangkan wanita itu. Ia berbicara dengan lembut, mencoba meredakan rasa cemas yang mungkin dirasakan oleh wanita tersebut. Meskipun hatinya juga dipenuhi rasa khawatir dan panik, Anto berusaha untuk tetap tenang dan tidak memperlihatkan ketidakpastian.
Ia tahu bahwa semakin cepat wanita itu mendapatkan pertolongan medis, semakin besar peluangnya untuk selamat. Anto mengarahkan wanita itu ke tempat yang lebih nyaman di dekat pintu keluar toko, berharap dapat memberikan sedikit rasa aman sambil menunggu bantuan datang. Ketika ambulans akhirnya tiba, Anto merasa sedikit lega. Meskipun ia tahu bahwa wanita itu masih dalam kondisi yang sangat kritis, ia merasa tenang karena wanita tersebut akhirnya mendapatkan pertolongan medis yang dibutuhkan. Tim medis yang datang segera memindahkan wanita itu ke dalam ambulans dengan hati-hati. Sebelum wanita itu dibawa pergi, ia sempat melirik Anto dengan pandangan yang penuh rasa terima kasih, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Anto hanya bisa tersenyum lemah dan mengangguk, berharap wanita itu akan segera pulih. Setelah ambulans pergi, Anto kembali ke tempat kasir. Meskipun perasaan di dalam hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tetapi ia merasa bahwa apa yang telah ia lakukan adalah sesuatu yang benar. Saat itulah, Anto baru menyadari betapa pentingnya untuk bertindak cepat dan tepat saat melihat seseorang dalam kesulitan. Keputusan yang cepat dan tindakan yang tepat bisa menyelamatkan nyawa seseorang, dan terkadang, tanpa kita sadari, tindakan kecil yang dilakukan dengan hati bisa membawa perubahan yang besar. Hari itu, selepas kejadian tersebut, Anto kembali menjalani rutinitasnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa cemas dan sedikit khawatir tentang kemungkinan konsekuensi dari tindakannya. Namun, di sisi lain, ia merasa bangga karena telah menolong seseorang yang membutuhkan, meskipun itu berarti ia harus melanggar aturan yang ada di tempat kerjanya. Ia tahu bahwa ia tidak seharusnya meninggalkan kasir tanpa izin, apalagi sampai menutup toko. Tetapi, hatinya yang penuh dengan empati dan kepedulian kepada sesama membuatnya sulit untuk memikirkan hal lain selain keselamatan wanita tersebut. Beberapa jam setelah kejadian itu, manajer Alfamart, seorang pria yang dikenal tegas dan tidak mudah berubah pendapatnya, meminta Anto untuk datang ke kantor. Saat mendengar nama manajer dipanggil, Anto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya mulai berdegup kencang. Ia tahu bahwa tindakan meninggalkan kasir dan menutup toko tanpa izin bisa menjadi masalah besar. Anto berusaha menenangkan dirinya, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan. Namun, perasaan cemas yang semakin menguasai dirinya tidak bisa ia hindari. Sesampainya di kantor manajer, Anto diminta untuk duduk dan menghadap manajer yang duduk di meja kerjanya. Manajer itu menatap Anto dengan serius, wajahnya sedikit mengernyit, menandakan bahwa sesuatu yang penting akan dibicarakan. "Anto," kata manajer dengan suara yang keras dan tegas, "kamu tahu kan aturan di sini? Tidak boleh ada yang menutup toko tanpa izin, apalagi meninggalkan kasir di tengah jam sibuk." Anto menundukkan kepala, merasa bersalah dan bingung. Ia tahu bahwa ia telah melanggar aturan yang ada, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan seorang wanita yang sedang kesakitan begitu saja tanpa pertolongan. Ia merasa dilema. Di satu sisi, ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya di tempat kerja, tetapi di sisi lain, hatinya merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Tanpa bisa menyembunyikan rasa khawatirnya, Anto menjawab, "Saya hanya ingin menolong ibu itu, Pak. Dia sangat kesakitan, dan saya tidak bisa membiarkannya begitu saja." Manajer itu menarik napas panjang dan menatap Anto dengan tatapan serius. "Saya paham kamu punya niat baik, Anto. Tapi kita semua di sini juga harus mengikuti prosedur. Alfamart punya aturan ketat agar toko tetap berjalan dengan lancar. Tindakanmu yang menutup toko dan meninggalkan kasir sangat tidak dapat diterima. Ini bukan masalah pribadi. Kamu telah melanggar prosedur yang ada." Anto merasa berat hati mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa manajer tidak bermaksud jahat, tetapi ia juga merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. "Saya mengerti, Pak," jawab Anto dengan suara pelan, mencoba menerima kenyataan yang tak bisa dihindari. Namun, hati kecilnya masih bertanya-tanya apakah tindakan yang ia ambil memang sepenuhnya salah. "Mulai besok, kamu tidak bisa lagi bekerja di sini, Anto," kata manajer dengan tegas, tanpa ada ruang untuk perdebatan lebih lanjut. "Kamu melanggar aturan, dan keputusan ini sudah final. Kami tidak bisa mentolerir pelanggaran seperti ini. Kamu bisa mengumpulkan barang-barangmu dan segera menyelesaikan administrasi keluar." Kata-kata itu bagaikan petir yang menghantam Anto. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan seketika itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia telah bekerja di Alfamart selama beberapa tahun,
Dan meskipun pekerjaan itu tidak memberikan banyak keuntungan, ia merasa cukup nyaman dengan rutinitasnya. Kini, tiba-tiba saja, semuanya berubah. Pekerjaan yang ia anggap stabil dan menjadi sumber utama penghidupannya, harus berakhir begitu saja karena satu keputusan yang ia buat dengan niat baik. Mata Anto terasa panas, dan meskipun ia berusaha untuk menahan air mata, ia merasa sangat kecewa. Namun, di tengah-tengah perasaan kecewa itu, ada ketenangan yang aneh yang muncul dalam dirinya. Meskipun ia merasa kehilangan, Anto merasa bahwa apa yang ia lakukan untuk menolong wanita tersebut adalah hal yang benar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak menyesali tindakannya. Ia yakin bahwa kebaikan yang dilakukannya tidak akan sia-sia. Setelah percakapan itu selesai, Anto kembali ke tempat kerjanya untuk mengumpulkan barang-barangnya. Dalam keheningan, ia merasakan betapa beratnya keputusan yang diambil oleh manajer. Tetapi, ia juga merasakan bahwa jalan yang ia pilih untuk menolong orang lain memberikan kedamaian dalam dirinya. Ia keluar dari toko dengan kepala tegak, meskipun hatinya merasa terluka. Saat itu, Anto menyadari satu hal penting. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan terkadang, pilihan yang paling sulit sekalipun harus diambil dengan penuh keyakinan. Tindakan yang ia ambil, meskipun berujung pada kehilangan pekerjaan, adalah bentuk pengorbanan yang menunjukkan bahwa kebaikan hati dan niat untuk menolong orang lain akan selalu menjadi hal yang lebih penting daripada segala sesuatu yang bersifat materi. Di dalam dirinya, Anto merasa bahwa apa yang telah ia lakukan adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan atau uang. Ia telah memberikan bagian dari dirinya untuk orang lain. Setelah pemecatannya dari Alfamart, dunia seolah runtuh bagi Anto. Kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama membuatnya merasa terpuruk. Dalam hitungan detik, kehidupannya yang semula stabil dan teratur kini terasa kacau. Bagaimana tidak? Selama bertahun-tahun, ia bergantung pada gaji dari pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kini, tanpa pekerjaan, ia harus memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup, menghidupi ibu dan adiknya, serta mewujudkan impian yang sepertinya semakin jauh dari jangkauannya. Hari-hari pertama setelah pemecatannya sangat berat. Anto merasa cemas dan bingung. Ia merasa terasingkan, hampir seperti kehilangan arah hidup. Setiap kali berjalan keluar rumah, ia merasakan tatapan orang-orang di sekitar yang kadang penuh dengan rasa simpati, kadang dengan rasa penasaran. Semua orang tahu bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan, tetapi tidak ada yang tahu betul bagaimana perasaan Anto sebenarnya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Tapi dalam hatinya, ia merasa kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran masalah yang tak berujung. Namun, meskipun berada dalam keadaan yang sangat sulit, Anto tidak pernah benar-benar menyerah. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dan meskipun semuanya tampak gelap, ia harus terus berjuang. Keputusannya untuk menolong wanita yang sakit di Alfamart tetap menjadi titik terang dalam hatinya. Ia merasa bahwa tindakannya, meskipun mengorbankan pekerjaan, adalah sesuatu yang benar dan penuh nilai kemanusiaan. Itulah yang membuatnya tetap bisa bangkit. Meskipun hati terasa berat, ia tidak ingin mengecewakan keluarganya, terutama ibunya yang selama ini selalu mendukungnya dalam segala hal. Di pagi hari setelah beberapa hari merasa terpuruk, Anto mulai mencoba mencari pekerjaan baru. Ia menyusun daftar perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, mulai dari toko kelontong kecil hingga perusahaan yang lebih besar. Setiap pagi, ia berangkat dengan penuh harapan bahwa hari itu adalah hari yang baik. Meskipun ia tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi tanpa pengalaman yang cukup. Namun, ia tidak membiarkan dirinya putus asa. Ia mulai mendatangi tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja, mengirimkan lamaran kerja, dan berharap ada yang tertarik untuk memberinya kesempatan. Tetapi kenyataan tidak selalu seperti yang diharapkan. Sebagian besar lamaran yang ia kirimkan tidak membuahkan hasil. Beberapa perusahaan bahkan tidak memberikan tanggapan sama sekali, sementara yang lain memberi kabar bahwa mereka telah memilih kandidat lain. Setiap kali mendengar kabar buruk, Anto merasa sedikit kecewa. Namun, ia berusaha untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Ia masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Dan ia percaya bahwa setiap pintu yang tertutup akan membuka pintu lain yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan Anto semakin merasakan ketegangan dalam hidupnya. Penghasilan yang tidak ada membuatnya khawatir tentang masa depan.
terutama mengenai bagaimana ia bisa terus memenuhi kebutuhan ibunya dan adiknya. Ia tidak bisa terus bergantung pada tabungan yang semakin menipis. Ia harus segera menemukan pekerjaan baru. Namun, di tengah kesulitan itu, sebuah kesempatan yang tidak pernah ia duga datang menghampirinya. 1 minggu setelah pemecatannya, Anto menerima kabar dari seorang kenalan lama yang memiliki sebuah toko kecil di pinggir jalan. Kenalan itu menawarkan pekerjaan sampingan kepada Anto, meskipun gajinya tidak sebanyak yang ia terima di Alfamart. Toko itu tidak terlalu besar, dan pekerjaan yang ditawarkan juga tidak seberat pekerjaan di minimarket. Namun, Anto tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Ia menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa meskipun gajinya lebih kecil, pekerjaan ini adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Setelah beberapa minggu bekerja di toko kecil itu, Anto mulai merasakan adanya perubahan dalam hidupnya. Meskipun gajinya kecil, ia merasa lebih bebas dan tidak terikat oleh rutinitas yang melelahkan. Di toko itu, ia bisa belajar banyak hal baru tentang mengelola usaha kecil. Ia mulai belajar bagaimana cara menjaga stok barang, melayani pelanggan dengan lebih baik, dan bagaimana mengatur keuangan toko. Semua keterampilan itu sangat berharga baginya, terutama karena ia selalu memimpikan untuk membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Lebih dari itu, Anto mulai merasa kembali dihargai. Walaupun toko itu kecil, ia merasa bahwa ia bisa memberikan kontribusi yang berarti. Ia bekerja dengan penuh semangat, meskipun ia tahu bahwa penghasilan yang ia dapatkan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Namun, Anto tidak terlalu memikirkan uang. Yang lebih penting baginya adalah usaha yang ia jalani dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi. Ia tahu bahwa jika ia terus bekerja keras, kesempatan yang lebih besar akan datang. Meskipun banyak hal yang tampak tidak berjalan sesuai dengan harapannya, ada satu hal yang tidak pernah luntur dalam diri Anto, keyakinannya bahwa kebaikan hati dan niat baik akan selalu membuahkan hasil. Ia percaya bahwa meskipun tidak ada imbalan langsung atas perbuatannya yang membantu wanita yang kesakitan di Alfamart, apa yang ia lakukan tetap penting. Kebaikan hati tidak pernah sia-sia, meskipun kadang-kadang hasilnya tidak datang dengan cepat atau dalam bentuk yang diharapkan. Beberapa hari setelah Anto mulai bekerja di toko kecil itu, sebuah kejutan datang yang mengubah arah hidupnya. Suatu sore, ketika Anto sedang melayani pembeli di toko, seorang wanita yang terlihat sangat familiar memasuki toko tersebut. Anto sempat tertegun sejenak, berusaha mengingat siapa wanita itu. Wajahnya tampak sangat dikenali, tetapi Anto tidak bisa langsung mengingat dari mana ia mengenalnya. Wanita itu berjalan mendekati Anto dan tersenyum. "Anto?" tanya wanita itu dengan suara yang lembut. Anto terkejut. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengenali wanita itu sebagai Ibu Rina, wanita muda yang pernah ia tolong di Alfamart beberapa minggu sebelumnya, ketika ia tiba-tiba sakit dan hampir pingsan. Wanita itu, yang ternyata adalah pemilik sebuah rumah sakit besar di kota, tidak hanya mengingat kebaikan Anto, tetapi juga merasa sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan Anto saat itu. "Terima kasih banyak atas bantuan yang Anda berikan waktu itu," kata Ibu Rina, senyumannya penuh rasa terima kasih. "Saya sangat menghargai tindakan cepat dan perhatian yang Anda tunjukkan. Tanpa bantuan Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Anto merasa sedikit kikuk. Ia tidak pernah berharap bahwa tindakan spontan yang ia lakukan di tengah kesibukannya akan membawa dampak sebesar ini. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawab Anto dengan rendah hati. Ibu Rina tersenyum lebih lebar lagi. "Bukan hanya itu, Anto. Saya sangat terkesan dengan kepedulian Anda terhadap orang lain. Anda bukan hanya seorang kasir yang melakukan tugasnya. Anda adalah seseorang yang benar-benar peduli. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda. Bisa kita bicara di luar toko sebentar?" Anto merasa terkejut. Namun ia mengikuti Ibu Rina keluar toko, merasa sedikit bingung dengan arah pembicaraan. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh wanita itu, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang datang. Ibu Rina lalu mengajak Anto duduk di sebuah bangku taman di dekat toko, dan setelah beberapa percakapan ringan, Ibu Rina akhirnya mengungkapkan tujuannya. "Saya ingin mengajak Anda untuk bekerja di rumah sakit saya," ujar Ibu Rina dengan serius. "Saya ingin Anda menjadi bagian dari tim kami. Kami sangat membutuhkan seseorang dengan empati dan perhatian seperti Anda. Selain itu, saya ingin membantu Anda untuk membuka usaha kecil yang sudah lama Anda impikan."
Anto tidak bisa langsung mempercayai apa yang ia dengar. Tawaran itu begitu besar dan tak terduga. Sejak kehilangan pekerjaannya di Alfamart, Anto merasa bahwa impian untuk memiliki usaha sendiri semakin jauh. Bahkan, ia sempat berpikir bahwa mimpinya itu akan tetap tinggal sebagai angan-angan. Tetapi, kini, di depan matanya, sebuah peluang baru yang luar biasa muncul begitu saja. Datang dari seorang wanita yang pernah ia tolong dalam keadaan yang sangat kritis. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu, jawab Anto, merasa bingung dan terharu. Saya hanya seorang kasir di minimarket. Saya tidak punya pengalaman di bidang lain. Apakah Anda yakin saya bisa melakukannya? Ibu Rina tersenyum dengan lembut. Saya percaya pada potensi diri Anda. Anto, Anda tidak harus punya pengalaman di bidang rumah sakit atau manajemen. Yang saya lihat dalam diri Anda adalah seseorang yang memiliki hati yang besar. Seseorang yang peduli kepada orang lain. Kami butuh orang seperti Anda di rumah sakit kami. Saya yakin Anda bisa belajar, berkembang, dan menjadi bagian penting dari tim kami. Anto merasa seolah-olah dunia berubah di hadapannya. Peluang yang ia impikan untuk membuka usaha kecil ternyata datang bersamaan dengan tawaran pekerjaan di rumah sakit yang besar. Bukan hanya itu, Ibu Rina juga menawarkan dana untuk membantu Anto memulai usaha kecil yang sudah lama ia dambakan. Tawaran ini bukan hanya memberi Anto kesempatan untuk bekerja di rumah sakit, tetapi juga memberi dorongan untuk mengejar impian-impian yang selama ini terasa tidak mungkin. Air mata mulai menggenang di mata Anto, dan ia merasa sangat terharu atas kemurahan hati Ibu Rina. Saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih, Bu, kata Anto, hampir tidak percaya dengan keberuntungan yang menimpanya. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Ibu Rina hanya tersenyum. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, Anto. Saya ingin Anda membantu kami untuk terus peduli pada orang lain. Seperti yang telah Anda lakukan pada saya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan saya senang bisa memberi Anda kesempatan untuk berkembang. Dengan kesempatan yang terbuka lebar di hadapannya, Anto merasa seperti mendapat kesempatan kedua dalam hidup. Ia kini tidak hanya memiliki peluang untuk membangun masa depannya melalui pekerjaan yang lebih stabil, tetapi juga kesempatan untuk membuka usaha sendiri dengan dukungan penuh dari Ibu Rina. Kehidupan Anto yang dulunya penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian kini mulai berubah. Ia merasa penuh harapan dan keyakinan bahwa kebaikan yang ia berikan di masa lalu akhirnya membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Anto belajar bahwa hidup seringkali memberikan kejutan yang tidak terduga. Apa yang kita tanam, meskipun tampak kecil, dapat berkembang menjadi sesuatu yang besar. Terkadang, hidup tidak memberi kita apa yang kita inginkan dengan cara yang langsung dan mudah, tetapi melalui perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Dan siapa sangka, terkadang sebuah tindakan kecil, yang didorong oleh niat tulus, dapat mengubah hidup kita dan memberi kita kesempatan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Setelah menerima tawaran luar biasa dari Ibu Rina, hidup Anto berubah secara dramatis. Tidak hanya mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah rumah sakit besar yang dikelola Ibu Rina, tetapi ia juga diberikan kesempatan untuk mewujudkan impian yang telah lama ia simpan, mendirikan usaha kecil yang selalu ia impikan. Dengan dua peluang besar ini, Anto merasa seperti diberi kesempatan kedua dalam hidupnya untuk mengubah nasibnya dan keluarganya. Meskipun jalan yang harus ditempuh tidak mudah, ia merasa penuh dengan harapan dan keyakinan baru. Bekerja di rumah sakit yang besar merupakan langkah besar bagi Anto. Ia tidak hanya diberi pekerjaan yang lebih stabil, tetapi juga peluang untuk belajar lebih banyak tentang manajemen rumah sakit dan pengelolaan operasional. Ibu Rina, yang melihat potensi besar dalam diri Anto, memberikan bimbingan yang sangat berarti baginya. Anto tidak hanya bekerja sebagai pegawai biasa, tetapi ia diberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam manajerial, sebuah hal yang jauh dari bayangannya saat pertama kali bekerja di Alfamart. Setiap hari, Anto berusaha untuk memberi yang terbaik di pekerjaan barunya. Ia tidak lagi hanya bekerja sebagai kasir atau pegawai yang melakukan tugas-tugas rutin, tetapi ia mulai belajar bagaimana memimpin tim, mengelola anggaran, dan berinteraksi dengan pasien dan staf medis. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya semakin besar, dan ia mulai dipercaya untuk mengelola beberapa aspek penting di rumah sakit. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, namun Anto tidak pernah merasa gentar. Ia tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, ia harus bekerja keras dan terus belajar. Satu hal yang sangat menginspirasi Anto adalah cara Ibu Rina memimpin rumah sakit tersebut.
Ibu Rina bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi ia juga seorang pemimpin yang peduli terhadap setiap individu yang ada di rumah sakit. Ia selalu menekankan pentingnya empati, komunikasi yang baik, dan kerjasama tim dalam setiap aspek operasional rumah sakit. Anto sangat terkesan dengan sikap dan pendekatan Ibu Rina yang sangat manusiawi, dan ia berusaha untuk mengadopsi prinsip-prinsip itu dalam setiap langkah yang ia ambil di tempat kerjanya. Tak hanya itu, Anto juga diberikan peluang untuk mengembangkan usaha kecil yang selama ini ia impikan. Ibu Rina menawarkan dana untuk membuka usaha dan mendukung setiap langkah yang ia ambil. Anto merasa sangat bersyukur karena akhirnya impian untuk memiliki usaha sendiri bisa mulai terwujud. Meskipun ia tidak memiliki latar belakang bisnis yang kuat, Ibu Rina selalu memberi dukungan moral dan finansial yang memberi Anto kepercayaan diri untuk mencoba dan berinovasi. Usaha kecil yang ia bangun mulai berkembang perlahan. Anto memutuskan untuk membuka sebuah toko yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia menggunakan pengetahuan yang didapat dari pekerjaannya di rumah sakit untuk mengelola bisnisnya dengan lebih baik. Membangun bisnis dari awal bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari manajemen stok barang, menentukan harga yang kompetitif, hingga mencari pelanggan tetap. Namun, Anto merasa bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin dekat untuk mencapai tujuannya. Ia belajar untuk tidak takut mengambil risiko, dan meskipun kadang-kadang ia merasa tertekan, ia tidak pernah menyerah. Usaha kecilnya mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar, dan ia merasakan bahwa semakin banyak orang yang percaya pada produk dan pelayanan yang ia tawarkan. Namun, perjalanan Anto tidak selalu mulus. Sebagai seseorang yang masih baru dalam dunia bisnis, ia harus menghadapi banyak rintangan. Terkadang, ia merasa cemas dengan keputusan yang diambilnya, terutama ketika menghadapi masalah yang lebih besar dari yang ia duga. Tetapi, setiap kali menghadapi kegagalan atau kesulitan, Anto selalu mengingat kembali apa yang telah ia pelajari dari Ibu Rina, bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi, asalkan kita bersedia berusaha dan mencari cara untuk menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, Anto mulai merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa pekerjaan di rumah sakit dan usaha kecil yang ia jalani adalah dua hal yang saling mendukung satu sama lain. Pengalaman yang ia dapatkan di rumah sakit membantu Anto dalam mengelola bisnisnya dengan lebih baik, sementara pengalamannya dalam bisnis memberi Anto keterampilan manajerial yang dapat diterapkan di rumah sakit. Kedua dunia ini saling melengkapi, dan Anto merasa semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Kehidupan Anto kini jauh berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Dulu, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan penuh dengan ketidakpastian. Kini, ia memiliki pekerjaan yang stabil dan sukses dalam usaha kecil yang ia bangun dengan kerja keras dan ketekunan. Selain itu, ia merasa sangat bersyukur karena memiliki kesempatan untuk membantu orang lain, baik melalui pekerjaan di rumah sakit maupun melalui usaha kecilnya yang menawarkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Anto juga semakin menyadari bahwa dalam hidup, kita harus siap untuk mengambil keputusan yang sulit. Keputusan yang ia ambil untuk membantu wanita yang kesakitan di Alfamart, meskipun mengorbankan pekerjaannya, ternyata membawa dampak yang sangat besar. Tindakan kecil yang penuh dengan niat baik itu membuka jalan bagi kesempatan yang lebih besar dan mengubah hidup Anto dalam cara yang tak terduga. Ia belajar bahwa kebaikan hati, meskipun terkadang tampak sepele, bisa mengubah dunia. Kini, Anto merasa bahwa dirinya telah menemukan arah hidup yang jelas. Ia tahu bahwa perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus, tetapi yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak pernah menyerah. Dalam setiap keputusan yang ia ambil, Anto selalu mengingat pesan dari Ibu Rina, bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh hati yang tulus dan sikap peduli terhadap orang lain. Anto bertekad untuk terus belajar, berkembang, dan membantu orang lain, karena ia tahu bahwa kebaikan yang kita tanamkan hari ini akan memberikan hasil yang luar biasa di masa depan. Di balik semua pencapaian yang telah Anto raih, ada satu hal yang selalu ia ingat, bahwa kebaikan hati dan niat baik tidak akan pernah sia-sia. Keputusan yang ia ambil untuk menolong seorang wanita yang sedang kesakitan di Alfamart, meskipun mengorbankan pekerjaannya, ternyata membuka pintu-pintu kesempatan yang lebih besar dalam hidupnya. Anto menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat tulus dan penuh perhatian pada orang lain dapat membawa perubahan besar, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kebaikan yang kita berikan kepada dunia ini, meskipun tampak sederhana,
bisa menciptakan dampak yang luar biasa jika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Hidup Anto kini dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Namun dengan semangat untuk terus berusaha dan keyakinan pada kebaikan, kita bisa mengubah nasib kita sendiri. Sebagai seorang pria yang dulu sederhana, kini Anto menjadi seorang yang dihormati dan disegani, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sosialnya. Ia tahu bahwa hidup akan selalu penuh dengan ujian, tetapi ia juga tahu bahwa di balik setiap ujian itu terdapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terpenting, ia selalu mengingat bahwa kebaikan yang kita tanam akan selalu kembali kepada kita, dengan cara yang tak terduga namun sangat berarti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.